أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, apa sih yang menghambat rasa takut kita kepada Allah? Takut itu ada dua. Takut yang membuat kita mendekat dan takut yang membuat kita menjauh. Saya takut harimau, lari saya. Tapi saya takut ditinggal oleh kekasih, saya dekati dia. Kan gitu ya. Seperti itu. Dan apa yang membuat kita tidak takut kepada Allah? Sampai kita tidak lari, menjauhi, atau tidak mendekat ketika mencintai. Tapi yang jelas, kenapa ada suami marah sama istrinya? Karena suami lebih takut tersinggung oleh istrinya daripada dia takut dimurkai oleh Allah. Kenapa ada istri melotot sama suaminya? Ya, karena punya mata. Tapi yang jelas, karena dia tidak takut bahwa Allah sedang menyaksikan perbuatannya. Perjalanan kita la'ibun walahun. Allah mengingatkan perjalanan kita hanya perjalanan bercanda, bermain-main saja. Jangan sampai permainan ini mengotori jiwa kita sehingga tertutuplah mata hati kita ya, Kang Wayan. Sudah datang dari Bali rupanya, Kang Wayan. Eh, Tertutup jiwa kita sampai kita tidak bisa menatap Allah. Hati-hati, karena kita akan selalu takut menghadapi kematian. Padahal usia kita sudah mendekati jadwal kematian itu. Kalau saya sebut usia 40 itu usia duhur. Sampai asar usia 50. Pas usia 60 itu sudah maghrib. Kalau sudah maghrib sudah tidak boleh jalan-jalan lagi, Kang Deki. Sudah 60 tahun sudah nggak bisa belagu lagi itu, ya kan? Karena udah maghrib. Nah, nanti kalau udah Isya udah 70 tahun ke sana, dan bersyukur kalau sudah sampai usia tahajud 90-an. Karena usia 90-an itu usia di mana Allah memenjarakan kita di tengah-tengah ketidakmampuan kita atas segala sesuatu, padahal mata masih melihat, telinga masih mendengar, rasa masih ingin dipenuhi, lidah kita juga masih ingin dipenuhi usia seperti itu, tetapi semuanya sudah tidak mampu kita lakukan. Allah sedang memenjarakan kita. Ya, ketika kita di penjara, Allah ampuni kita. Dan umumnya yang meninggal di usia itu sepanjang ada iman dalam dirinya, maka Allah anugerahkan kepadanya surga. Itu luar biasa, 90 tahunan. Ya, mudah-mudahan kalau tidak sampai ke 90 tahunan kita mendapatkan usia yang berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, dan mungkin ya Kang Wayan, di usia kita ya Kang Wayan ya, tidak ada sholat kecuali kita isi dengan sesudah dan sebelumnya kita isi dengan istighfar. Tidak ada perbuatan sesudah ketika kita memulainya. Saya akan mulai nyetir nih. Astagfirullahaladzim. Baru saya starter mobil saya, kemudian saya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya tahu kok dosa saya. Saya tahu persis seperti apa saya punya dosa. Tahu persis. Karena saya tahu dan Allah Maha tahu, dan para malaikat, para pencatat itu tahu seperti apa dosa saya takut dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Allah menjanjikan memang akan mengampuni dosa. Kata Rasulullah, meskipun luas dosa kita, banyaknya dosa kita seluas samudra, insya Allah banyak sekali. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi orang yang beriman. Allah akan mengampuninya. Dan saya yakin Kang Bongki, bahwa di tempat ini, di Zoom kita ini Kang, Masya Allah, Kang Bongki tidak mungkin membuka laptopnya kemudian menghidupkan kecuali karena beriman kepada Allah.
Dan bukan hanya ingin mendengar Al Ustadz Latif Awaludin ya. Tidak hanya ingin mendengar Dr. Latif ini seperti apa menyampaikannya Kang Nandang ini dari Goa sana ya Kang Nandang. Buat apa menghidupkan laptop jam 9 malam di Goa? Ya Allah, kecuali beriman. Tapi hidup kita banyak dosa. Sudahkah Allah mengampuni dosa kita? Setiap istighfar Allah ampuni dosa kita. Ya, Allah ampuni dosa kita. Udah opik kalau meluruskan permasalahan-permasalahan tulang dari pasien-pasiennya di rumah sehat Salma Sehati di Padalarang sana. Masya Allah, datang ke tempat ini, duduk sementara, kemudian ya bawah bawah boleh tidak pakai apa-apa, di atas rada sedikit kaset gitu kan. Itu sudah sebuah ikhtiar, sudah ungkapan keimanan. Nah, keimanan ini Kang Jajat dihargai oleh Allah. Seorang yang beriman, kemudian dia takut, kemudian dia beristighfar, insya Allah katanya diampuni. Tapi tetap kita was-was. Jangan-jangan Allah belum mengampuni kita. Itu satu. Karena itu ada upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita takut tidak bisa mendekat kepada Allah. Apa-apa saja sih yang membuat kita tidak bisa mendekat kepada Allah, yang membuat Allah tidak mau didekati oleh kita, kan harus tahu ya Ustaz Latif, apa saja yang membuat Allah tidak mau didekati oleh kita. Perbuatan kita yang mana yang membuat Allah tidak suka kepada kita. Seperti orang yang bersumpah palsu. Nah, orang-orang yang bersumpah palsu itu sebelum dia istighfar dan mengungkapkan kejujurannya, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, misalnya punten ya, misalnya petugas KPU bersumpah-sumpah, oh betul ini saya enggak curang, enggak curang. Ya sudah, enggak, silakan. Tapi Rasulullah menyatakan dengan sampai bergetar ya, celakalah orang yang bersumpah palsu. Bergetar berulang Rasulullah mengucapkannya. Karena sumpah palsu maka hancurlah semua hal. Itu sumpah palsu. Sumpah palsu bisa menghancurkan banyak hal. Rasulullah sampai bergetar, sampai sahabat memegang pundak Rasul, kata sahabat, sudah, direpehkan gitu kan. Masya Allah. Ah, seperti itu. Itu Allah tidak suka dekat dengan orang yang seperti itu, Masya Allah. Nah, jadi kita ingin lebih rinci lagi tentunya. Yang saya pahami sementara ini saya lakukan untuk takut kepada Allah, dekati Allah. Untuk bisa mendekati Allah, ibadah saja sekhusuk kita. Sebisa sehusunya. Saya yakin Kang Deki kalau ibadah sudah sholat, pokoknya mah karena Allah lah. Diusahakan maksimal semampu Kang Deki misalnya. Udah sekuat tenaga lah. Di usia 60 tahun ke atas sudah tidak ada alasan lagi Bu Yanti untuk merasakan malas, untuk menyampaikan malas. Aduh, malas, ini lagi sakit mah, lambung lagi kena, saya nggak bisa saum, halah, enggak lah. Mending saum lambungnya cekot-cekot daripada meninggal dalam keadaan sengaja tidak puasa kan gitu. Hanya karena alasan lambung. Ingat, dikubur itu dihancurkan badan kita, lambung gak ada masalah. Ya, sok Bu Nenden karena sakit, aduh sakit tangan misalnya kan karena sakit tangan tuh akhirnya males sholat misalnya lah. Jangan langkah mawat kalem. Jangan khawatir dengan penyakit nanti juga kita akhiri kalau tidak dengan sembuh dengan pulang. Jangan khawatir dengan apapun problem di usia 60 nih. Ya Pak Samsudin, di usia 60 sudah jangan khawatir apa-apa lagi lah. Udah nanti juga udah beres kan itu. Saya, aduh ini rumah nggak ada yang nutup-nutup, nggak usah marah pas Pak Samsudin sampai rumah ternyata rumah nggak ada yang dikunci. Murkalah Pak Samsudin kepada seisi rumah. Siapa ini yang di rumah? Kenapa rumah didiemin? Wow, sampai di grup keluarga diumumkan. Ah nggak usah lah. Mau dikunci, mau nggak dikunci, ujungnya kita akan meninggal. Kalem, wal asri, demi waktu gitu kan. Manfaatkan waktu kita ya, Pak Prof. Azali. Masya Allah, manfaatkan sebaik-baiknya. Prof, sehat Prof? Masya Allah, mudah-mudahan berkah terus. Nah ini, jadi kondisi kita saat ini adalah bagaimana kita mendekat kepada Allah, membuka hati selebar-lebarnya. Cara membuka hati jangan ditutupi hati oleh amarah, oleh kebencian, oleh dendam, oleh dunia. Jangan ditutupi hati kita. Buka aja selebar-lebarnya. Pilpres kemarin ternyata yang kita dukung menang dan yang kita dukung kalah sudah. Menang tidak usah euforia, kalah juga jangan terlalu jangan pilpres itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Sakit hati. Ya kan? Apalagi dimasukkan ke dalam jiwa.
bisa sakit jiwa. Itu bahaya itu teh, bisa rudet nanti. Nah, jadi pokoknya mah yang apik aja lah ya. Yang jelas kita dekatkan diri kita kepada Allah terus menerus dengan membuka hati selapang-lapangnya sampai kita bisa menatap Allah. Ukurannya apa? Bahwa kita bisa menikmati keagungan Allah. Ukurannya bagi diri kita sendiri sederhana buat saya. Ketika kita tidak takut lagi mati. Ketika kita tidak takut lagi meninggal dunia. Saudara-saudara kita di Gaza, keluarga-keluarga di Gaza, baik itu pasukan tempurnya dari Hamas atau dari semua pasukan tempur dan keluarga, mereka tidak takut mati. Karena setiap hari yang diceritakan di lingkungan mereka bagaimana mengagumkannya Allah, bagaimana indahnya surga. Ya kalau dalam bahasa saya, Lamborghini mobil mewah, tapi tetap dibuat dari tanah dan penciptanya manusia yang akan tua, yang akan out of death gitu kan, yang akan out of, yang akan tidak yang akan kadaluarsa. Sementara di surga kita akan mendapatkan sesuatu ciptaan Maha Pencipta dari bahan yang bukan tanah, yang tidak pernah kita injak, dan tentunya tidak akan kadaluarsa. Ini luar biasa surga. Bagaimana keluarga-keluarga di Gaza ya, dari muslimin di Gaza rindu kepada surga karena ceritanya seperti itu. Cerita mereka tentang indahnya surga. Kan kalau di kita setiap hari itu tentang mewahnya kendaraan, tentang indahnya tontonan, tentang indahnya taman di sana, tempat wisata di sini. Keindahan-keindahan seperti itu yang kita rindukan untuk kita temui atau kita miliki. Di sana sudah tidak lagi ada cerita itu. Karena apa? Yang mereka ceritakan hanya keindahan bagaimana surga itu indah. Bayangan anak-anak kalau surga itu sangat indah, maka penciptanya lah yang maha indah. Itu kan luar biasa itu. Mudah-mudahan Ustaz Latif nanti membukakan tabir-tabir itu dan kita bisa semakin mendekati, dan setelah dekat kita tahu bagaimana indahnya Allah. Setelah tahu kita kagumi Allah. Setelah kita kagumi kita jatuh cinta kepada Allah. Setelah jatuh cinta kepada Allah kita akan rindukan Allah. Setelah kita rindu Allah sudah tidak ada lagi takut dari diri kita di dunia ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada khawatir, tidak ada takut. Ini akan tentram sekali. Ketika Ibu Min merasakan rasa sakit, jangan khawatir Bu Min. Itu teh ampunan dari Allah sakit itu. Sudah nikmati saja, senyumin saja sakitnya. Nuhun ya Allah, Engkau perhatikan saya. Buktinya Engkau sakitkan saya. Karena saya tahu sakit yang Kau berikan kepada saya adalah keinginanmu agar saya bisa menemuimu di surga dengan ampunan ini. Kan luar biasa itu. Surga itu juara. Saya tidak bisa bercerita tentang surga ya Ustaz Latif ya. Karena surga itu la ainun ra'at wala udunun sami'at. Beda dengan pengalaman penglihatan kita dan pengalaman pendengaran kita. Beda sekali, sangat beda sekali. Sama sekali tidak bisa dibayangkan. Bidadari di surga, Bu Dela, siapa bidadari di surga? Bukan ya, bukan wanita atau laki-laki yang pernah kita lihat keindahannya, tidak. Bahkan Nabi Yusuf pun tidak disebut sebagai pangerannya di surga, tetapi sesuatu keindahan yang Masya Allah tidak ada bandingannya. Tentu kita akan sangat rindu untuk mendapatkan surga. Hadirin, sering sekali merasa malu ketika saya meminta kepada Allah. Kok minta ya kepada Allah, padahal saya sendiri belum cukup taat kepada Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli. Aku akan memenuhi semua permohonan hambaku apabila meminta kepadaku, penuhilah permintaanku. Allah meminta kita untuk memenuhi dulu permintaannya, baru kita akan meminta. Saya koreksi permintaan saya. Ketika berdoa, ya Allah, pantesan saya minta yang enggak kepada Allah. Minta A sampai Z. Kenapa? Karena saya belum taat kepada Allah. Kalau masih minta harta, sepertinya saya termasuk orang yang tipe belum taat kepada Allah. Karena saya belum merasa cukup keberadaan Allah untuk jiwa saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kan gitu ya. Cukup Allah saja untuk saya. Cukup Allah saja dan saya nikmat diurus oleh Allah. Mungkin kalau sudah merasakan kenikmatan itu, saya sudah tidak lagi minta yang lain-lain kan itu ya.
Ketika kita berdoa meminta yang lain-lain, pasti itu kita masih belum cukup taat kepada Allah. Nah, kemudian saya melihat teman-teman, ini Kang Dani, ada Ibu Herawati Aidar, ini dari Unikom, Dokter Ibu Herawati. Masya Allah, itu ada Kang Sulwan juga, Wilujeng Ustadz Sulwan. Itu luar biasa itu. Ketika kita taat, saya melihat teman-teman yang soleh, zuhud, Masya Allah. Sampai ketika saya bicara dengan mereka, Ustadz udah opik, saya selalu saja tunduk, saya tidak berani menatap matanya. Sangat soleh sekali. Jadi yang hebat itu ketika kita melihat seseorang, itu bukan kita melihat bagaimana mengagumkannya dunia dia, tapi bagaimana matanya membuat kita menunduk. Itu yang hebat. Dan ternyata dia hanya meminta ampunan, ridho Allah, husnul khatimah. Tidak lagi meminta dunia ini. Dia tidak menjadikan dunia ini membebani pundaknya. Karena orang meminta dunia itu berat itu. Kenapa? Dunia ini sampah. Yang besok lusa akan hancur. Ya kan? Akan kita tinggalkan malah kita tidak ingin untuk menyentuhnya suatu saat. Ya kan? Istri yang dicintai setelah dia jadi bangkai sudah lain lagi cara menyentuhnya kita kan itu. Semuanya dunia ini sampah. Nah, karena kita memikul dunia maka terasa berat. Karena memikul sampah beda pada saat kita memikul rasa cinta kepada Allah yang bukan sampah tentunya. Nah, saya melihat teman-teman yang memikul rasa cintanya kepada Allah malah diperbesar lagi pikulannya, itu kan sangat ringan sekali. Ya Allah, saya lihat mereka sangat sederhana, tetapi hidup mereka luar biasa. Begitu begitu besar pengaruh mereka. Tidak kepada orang banyak, tapi semua orang yang berada di sekitarnya terpengaruh oleh kesolehan dia. Itu satu. Yang kedua, ajakan saya nih kepada saya dan kita semua. Boleh nanti kita matikan lampu kamar kita. Duduk sejenak. Tidak usah sampai gelap. Reduplah, duduk di atas sajadah. Terus akui siapa kita. Cik, kita malu nggak oleh diri kita sendiri? Apakah saya koruptor kepada diri sendiri ya? Istri tak korupsi dari harta yang dititipkan oleh suaminya. Belanja ngaku 10.000 padahal 8.000 misalnya kan. Bisi ada. Itu kan korupsi. Udah aja ngaku ini Pak 8.000 belanjanya 2.000 lagi buat saya. Nggak ada masalah saya pikir. Oke. Coba kita renung, kenali diri kita sendiri. Sampai suatu saat kita akan merasa, pantas nggak ya saya berdoa seperti ini? Pantas nggak ya saya merasa bahwa saya hamba Allah yang maha mulia? Itu. Akan terjadi satu kondisi di mana kita merasa takut berbuat apapun karena kita takut ditinggalkan oleh Allah. Terus sudah gitu bayangkan, sudah beres kita introspeksi terhadap diri sendiri, bayangkan bagaimana siksa Allah. Mungkin Kang Deki pernah membaca ya, Ibu Emma pernah membaca dulu ada buku komik, zaman bahula itu, zaman saya SD itu, yang kenal buku ini pasti udah tua. Namanya Taman Firdaus. Taman Firdaus itu tentang soleh. Ya Bu Ati Anjar ya, pernah kan ada Taman Firdaus tentang soleh dan karma. Ya Allah, kita ngebacanya aja takut. Dari situ seperti tadi Ibu Ibas sampaikan, input yang masuk ke dalam benak tentang itu luar biasa. Ya. Tentang bagaimana siksa neraka yang dialami oleh karma, bagaimana indahnya surga yang dijalani dan dilalui oleh soleh. Subhanallah. Itu melekat. Sampai akhirnya bahkan sepertinya di antara pendorong saya melaksanakan sholat waktu kecil dulu adalah komik itu. Ya, komik itu banyak kok sekarang, browsing juga ada lagi komiknya di Google. Ini luar biasa. Jadi setelah kita kenali diri, Ustaz Asep Joli, sih sebenarnya saya soleh nggak sih? Nah itu pertanyaannya. Kalau saya tidak soleh, sejauh mana sih salah kita? Setiap kita ingat salah, istighfar. Oh iya ya, saya pernah gini, astagfirullah. Istighfar.
Terus checklist satu, checklistnya aja. Nanti hitung berapa checklist yang kita yang kita buat. Kalau checklist kita masih sedikit tentang kesalahan kita dan lebih banyak lagi kebaikan kita, itu masih ada bohong dalam diri kita. Sepertinya kesalahan kita jauh lebih banyak, termasuk kesalahan sholat hanya dilaksanakan karena kewajiban, bukan karena ketaatan. Buat kita yang sering ngaji, sudah boleh disebut sebagai kesalahan. Ya, buat kita yang rajin ngaji, bahwa melaksanakan kewajiban saja itu nilainya masih 0. Baru selesai kewajiban. Tapi kalau sholat karena ingin bertemu dengan Allah, sholat ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, itu sudah checklist bagi kita kebaikan. Nah itu seperti itu. Saya ngajak mungkin ya, malam-malam ini kita coba lakukan introspeksi. Sugan, dari introspeksi ini hadir hidayah. Dan hidayah yang paling besar ketika sudah hadir pada diri kita, rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah, pertemuan yang mungkin saya berharap ya bertemu terus setiap hari Sabtu ya Mas Eko. Bertemu terus ya Ustadz Hashim setiap hari Sabtu, siapapun penceramahnya ya Prof. Azali. Kenapa? Mudah-mudahan dapat pahala, kalaupun tidak dapat hidayah kan itu ya. Seperti itu tadi Ustadz Pak Latif Awaludin luar biasa. Mudah-mudahan Sabtu yang akan datang Ustadz Amin Mukhtar ya kita ajak untuk berbincang bersama kita. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk itu. Nah, jadi ini sebagai ungkapan tidak mudah tuh Bu Delo. Ya Kang Pupun tidak mudah untuk membuka laptop, membuka handphone, masuk ke aplikasi Zoom itu tidak mudah. Belum lagi meskipun sudah klik aplikasi Zoom, golerkan handphone, keluar pergi aja. Itu juga tidak mudah. Ya. Paling tidak dia sudah berjasa meramaikan ruangan Zoom ini. Meskipun mungkin orangnya ngebaso di depan. Bisa saja terjadi kan itu ya. Ini pahalanya sangat besar. Saya ingat pernyataan Rasulullah, ada orang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa ya Rasulullah? Kalian tahu? Kami, sahabat-sahabatmu, bukan. Jadi siapa ya Rasulullah? Mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah bertemu denganku. Itu kan luar biasa. Kenapa tadi orang-orang beriman diampuni oleh Allah dengan imannya saja sudah luar biasa. Ya kan, dengan percayanya saja tadi Ibu Ibas menyatakan al-hayau minal iman, bahwa malu sebagian daripada iman. Masya Allah. Ada orang yang sudah putus urat malunya, ada. Kemarin saya menemukan laporan dari teman, Sad, Kadir Sad, ini ada orang yang mau berantem. Siapa? Saya temuin kan. Ternyata ketua KPPS lagi dijambak ininya apa? Lehernya. Kenapa? Saya tanyakan kenapa. Serupanya dia akan melakukan kecurangan. Itu langsung dijambak oleh pemilih. Dia bilang nggak usah. Saya hanya nanya saja, Ari kamu tahu Allah ada kepada ketua KPPS-nya? Ari kamu tahu Allah ada? Tahu. Beriman. Dicatat mu'ayyuteku Allah. Dicatat. Terus kalau gara-gara kamu semua orang jadi marah, kira-kira berapa banyak dosa yang kamu dapatkan? Diam dia. Terserahkan weh. Biarkan dia jadi ahli neraka, kita jadi ahli surga. Akhirnya dia perbaiki semuanya. Rupanya rasa takut ketika dihadirkan, dia akan memperbaiki dirinya dan melepaskan diri dari kecurangan. Kan itu luar biasa. Pantesan malu sebahagian daripada iman. Mudah-mudahan kita punya rasa malu itu dan tidak pernah hilang dari diri kita. Kemudian dari rasa malu kita punya hadir rasa takut ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Sulwan, sehat ras, tadi Abdi ditotok punggung lagi Ustadz Sulwan. Dan seger ya. Setelah capek-capek ditotok punggung seger, alhamdulillah nuhun rekomendasinya Ustadz Sulwan. Dan sepertinya Kang Krisna hadir dada di ruangan ini. Itu saja Ersad, mangga hapunten bila anu teu merenah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم